Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurillah amma ba'du. Puja teruntuk Allah Azza wa Jalla. Kami pesankan bagi generasi pemuda, jangan dulu bermain cinta sebelum tahu ilmu agama. Akor puji teruntut Rabbul Ijati. Kami pesankan bagi generasi pemudi, jangan dulu bermain laki-laki sebelum bisa mengaji. Akor salawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan junjungan kita, siapa lagi tidak lain tidak bukan ila habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammadin SAW. Izinkan saya pada hari ini, pagi hari ini, menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul visi, misi, dan tujuan manusia hidup di dunia yang alam fana ini, dunia yang fana ini. Telah sama-sama diketahui bahwa aktivitas seseorang atau sekelompok orang atau bahkan suatu bangsa dalam hidup dan kehidupannya yang sangat ditentukan oleh visi, misi, dan tujuannya. Ketika visi, misi, dan tujuannya jelas, terukur, terencana, dan terstruktur, akan jelas pula langkah-langkah yang dilakukannya. Tetapi apabila tidak jelas visi, misi, dan tujuannya, tidak jelas pula langkah-langkah yang dilakukannya oleh manusia tersebut atau oleh yang seseorang tersebut, makhluk tersebut. Apapun posisi dan jabatannya terdiri dari 4 unsur utama sebagaimana diungkapkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Shadaqallahul azim. Jadi 4 unsur ini, yaitu pertama, menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir di kehidupan. Yang kedua tidak melupakan kehidupan dunia sebagai sarana mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kaum muslimin harus berprestasi dalam kehidupan dunia seperti dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, politik maupun yang lainnya. Dalam menata kehidupan dunia ini, kaum muslimin harus memadukan kekuatan ibadah dengan kekuatan muamalah dalam semua bidang kehidupan. Ibadah dengan kekuatan utamanya penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Sedangkan muamalah tekanan utamanya adalah hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Yang ketiga, berbuat baik dalam semua bidang kehidupan secara maksimal dengan menjadi muslim yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan lingkungannya.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat atau yang terakhir dalam melakukan ketiga perilaku di atas tadi, unsur yang keempatnya ini, yaitu kaum muslimin dilarang membuat kerusakan, baik kerusakan yang bersifat fisik, material, maupun yang merusak apapun bentuknya, yaitu sosial dan spiritual. Perbuatan merusak apapun bentuknya sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misi manusia hidup di dunia? Yaitu ada dua, yaitu misi manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini, di dunia yang alam fana ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidak kuciptakan jin dan manusia hanya kecuali beribadah atau mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Hakikatnya ada tujuan tertentu dari wujud manusia dan jin. Kedua makhluk tersebut punya satu tugas yang hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini tentunya harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Siapa yang melaksanakannya, maka ia telah mewujudkan tujuan wujudnya, dan siapa yang mengabaikannya, maka dia telah membatalkan hakikat wujudnya dan menjadilah dia seseorang yang tidak memiliki tugas atau pekerjaan. Tugas tersebut adalah ibadah kepada Allah, yakni penghambaan diri kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu misi kedua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nanti ini di segmen yang selanjutnya aja. Disebut sebagai khalifah di muka bumi. Artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Tentunya tugas ini sangat berat, sehingga setiap manusia harus memiliki kemampuan mengelola alam semesta sesuai amanah yang diemban. Manusia tidak diciptakan begitu saja tanpa adanya tujuan hidup. Adapun tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar dapat menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan perannya sebagai khalifah atau pemimpin. Yang ketiga, meneruskan ajaran agama Islam. Tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah. Makna ibadah